Sebagai seorang Konghucu, saya masih diskriminasi hari ini pada pemerintah. Nggak apa-apa ini jadi potong. Pemerintah kita, konstitusi negara kita itu bilangnya begini nih. Gus Dur dulu pernah ditanya di Kick Andy, saya ingat betul kalimatnya. Kenapa dia belain anak PKI? Apa bedanya beragama sama bertuhan? Mending beragama apa bertuhan? Tuhan gue yang paling benar. Iya. Kalau lu menghina Tuhan gue, lu gue matiin. Pada yang saat menurut saya itu kontradiktif. Pak, Bapak nggak usah kuliah S3 lagi, Bapak udah S3. Temen saya kaget dong. Nah, terus? Maksudnya gimana nih? Saya kan lagi mau ngambil S3. Oh, Bapak udah sipit, salib susah. Garam sedikit, tapi bisa memberikan rasa buat makanan. Tuhan itu nggak pernah setuju kita sama. Ini paham aja kalimat ini. Tuhan yang menciptakan perbedaan. Oh, iya. Tuhan. Tuhan itu nggak sepakat kita sama. Maka kalau ada ini orang bilang dia diskriminasi karena lu Cina, lu bule, lu Yahudi, lu apa? Lu lagi menghina Tuhan. Halo, selamat datang di podcast Teh Hangat. Saya host Kevin Chiu dan di sini ada co-host kita. Hai, gue David. Dan di sini kita ada kedatangan bintang tamu yang luar biasa, yaitu pemuka agama Konghucu dan Dewan Dimatakin, yaitu Pak Kristan. Halo teman-teman, saya J.S. Kristan. Sungkem ya. Pak Kyongi. Dan kita mengucapkan juga selamat Cap Gome. Cap Gome ya. Nah, pertanyaan pertama nih, untuk Ko Kristan, ya sebenarnya Cap Gome itu merayakan apa? Mungkin buat teman-teman yang lain, umat yang lain, supaya mereka kan penasaran juga gitu ya. Ya, oke. Pertama itu Cap Gome itu malam purnama pertama di tahun yang pertama. Jadi Cap Gome itu first full moon di New Year's. Ya kan. Nah dia juga kalau bagi perspektif orang Konghucu dia itu semacam closing ceremony. Anda mungkin pernah dengar waktu kecil kalau udah Cap Gome itu udah ngucapin selamat tahun barunya udah nggak boleh tuh. Karena dia nggak pernah ditutup di close. 15 years after Chuncie itu, habis setelah tahun baru Imlek tuh. Ya. Berarti satu hari sebelumnya kalau mau ucapin selamat tahun baru masih bisa? Masih bisa. Kira-kira kayak gitu. Culture-nya begitulah. Tapi itu nggak ada hubungan sama agama, tapi itu culture. Nah orang Konghucu percaya bahwa mereka tuh berdoa wajibnya tuh pada tanggal 1 dan tanggal 15 Imlek. Penanggalan Imlek kan gitu. Tanggal 1 itu dianggap representasi dari Yin Yang, karena konsep kita Yin Yang. Tanggal 15 itu dianggap representasi dari Yang, positif, maskulin, meriah, merah, segala macam. Ya. Nah kalau tanggal 1 berdoanya itu orang Konghucu itu berdoanya say thank you, bersyukur. Kalau dia tiap minggu di depan rumahnya. Kalau satu tuh setiap bulan. Penanggalan Imlek. Tapi penanggalan Imlek. Penanggalan Imleknya ya setiap bulan. Masehi, ya. Contohnya kayak 1 Januari sama 15 Januari atau 1 Februari sama 15 Februari. Ya. Tanggal 1 tadi kita bersyukur. Say thank you to God gitu ya. Tapi tanggal 15 you can request. Ya, baru dia. Karena ini yang tadi dia selalu simbolis tuh. Nah, mintanya tanggal 15 tapi bersyukur tanggal 1. Kayak gitu. Umumnya begitu. Culture-nya begitu tuh di dalam tradisi Konghucu. Nah, biasanya karena dia first full moon, karena dia dianggap positif yang unsurnya yang tadi Cap Gome. Cap Go itu kan Cap itu 10, Go itu 5, 10, 5, 15. Cap Gome itu pernah diadakan festival impian segala macam itu, sembahyang, bersyukur, pesta, apa segala macam itu semua dilakukan sebagai juga closing ceremony-nya dari tahun baru Imlek. Biasanya bahkan beberapa kelenteng itu melakukan yang kita sebut kirap budaya atau gotong tepekong. Gotong tandu tepekong itu segala macam. Tahu nggak kenapa tepekong itu digotong? Kenapa? Karena berat, jadi nggak bisa sendiri kan? Nah, sebenarnya gini, karena zaman dulu kan pakai sedan. Sedan itu kan tandu. Bahasa Inggrisnya sedan itu tandu. Sekarang kan jadi mobil itu, soalnya mobil pelek. Nah, gotong tepekong itu sebenarnya tahu nggak di kelenteng-kelenteng itu kita tuh memberikan semacam apa namanya memorial temple buat tokoh-tokoh historik yang pernah berjasa buat negara tuh. Jadi yang kita gotong tuh patungnya atau citra mereka. Nah ketika mereka digotong dibawa keliling itu mereka sebenarnya kayak zaman Jokowi itu belusukan. Para pejabat yang baik ini yang akhirnya dianggap menjadi sending ini kan orang-orang baik nih semua karena dibuatkan apa memorial temple buat sending apa tuh? Mungkin roh suci. Jadi kalau David, Kevin, Kristan nanti hidupnya berguna buat negara, menyelamatkan bencana, membantu orang banyak, ketika meninggal bisa diangkat jadi sending. Siapapun Anda. Siapapun agamanya. Kalau di Katolik kayak Santo.
modelnya. Ini Beda sama- menurut Konghucu berarti. Menurut Konghucu. Beda sama Jason. Jason. Nah, beda. Sending itu, nah bagi kita, misalnya orang-orang Konghucu, papa mama kita, kakek kita yang udah meninggal itu sending buat kita. Rohnya suci, karena nggak ada dia, nggak ada kita. Dia dianggap ya udah berkontribusi besar. Oke. Kayak gitu. Nah dia tuh digotong tuh untuk belusukan tadi. Oke. Cek mana yang miskin, mana yang susah. Dia bantu sebagai pejabat. Itu jadi tujuan gotong tepekong tuh begitu. Bukan urusan yang mistik segala macem tuh sebenarnya. Paham nggak? Jadi Iya, iya. nanti supaya the next generation, Iya. kalau misalnya jadi pejabat, misalnya David, Kevin jadi pejabat, ya lu care lah sama anak-anak, sama orang-orang, sama rakyat. Supaya jadi roh suci ya. Iya, kayak gitu. Kalau Itu untuk sending. Konghucu. Nah, itu yang di kelenteng-kelenteng tuh orang-orang Konghucu bukan menyembah dia, menyembahnya sama Tien. Itu tuh cuman kita pay respect, hormat sama mereka-mereka. Ada Quan Kong misalnya dari zaman Samkok, yang di The Romance of the Kingdom, ada Iya. Yeve, ada malaikat bumi, macam-macam lah. Nah itu bukan menyembah. Nah ini mispersepsi, generalisasi. Jadi orang Konghucu dituduh menyembah dewa-dewa, menyembah. Enggak, kita menghormati mereka, kita supaya generasi berikutnya tahu kisah mereka, meneladani mereka. Nah ini disebut kelenteng-kelenteng itu sebenarnya memorial temple. Ngerti nggak? Untuk mengingat orang-orang itu yang pernah berjasa itu. Kelenteng tuh gitu tuh, Pak Kevin. Kalau sembahyangnya di depan pada Tien itu pada citra yang nggak ada gambar, nggak ada icon, nggak ada berhala tuh. Iya, Mereka, iya. Kita orang Konghucu dituduh nyembah berhala enak aja. You miss tuh. Iya, Salah besar, totally wrong. Gitu loh. Benar itu Bang, teman-teman ya. Nah sini kalau David itu cukup penasaran, Pak. Iya. Dia cukup penasaran sama Konghucu. Ada beberapa pertanyaan ya. Iya, silakan. tapi sebetulnya hal yang menarik tadi gue bahas mengenai Cap Gome, gue tuh yang tahu adalah biasanya kalau misalkan ada perayaan itu kue bulan ya. Itu tuh di mana ya kalau kue bulan atau beda? Bulan dia di bulan 8. Oh, itu beda sama momentum Cap beda. Gome ya? Nah, aku jelasin dikit. Iya. Imlek itu China tuh gini, Konghucu tuh sembayangnya selalu berdasarkan musim, karena penanggalannya berdasarkan penanggalan Oke. agriculture. Tahun baru Imlek tuh sebenarnya merayakan musim semi. Oke. Imlek tuh semi. Summer itu Tuanyang atau Pecun Dragon Boat Festival. Yang bacang itu kuenya itu, Oke. ya, simbolnya. Gugur, Mid Autumn, Iya. itu Tiongchu Pia. Itu kue bulan. Oh. Bulan 8 tuh biasanya kalau Oke. dikonversikan ke penanggalan Masehi itu. Hmm. Tribal Tungce, Tangcek. Itu yang makan onde. Oke. Musim dingin, winter. Iya. Nah misalnya di sini, saya mau bahas ini penting. Imlek tuh misalnya yang rasis bilang ini, kalau Imlek pasti banjir katanya. Begini bos, tanggal Imlek itu digunakan penanggalan Konghucu itu. Iya. Penanggalan Chinese itu, lunisolar calendar itu. Iya. Kalau dikonversikan ke penanggalan Masehi, itu Imlek itu pasti jatuh di 21 Januari dan 21 Februari. Iya. Ya kalau di negara yang two season musim hujan lah. Pasti nggak paham nggak maksud Benar. saya? Kalau di Tiongkok dalam konteks Tiongkok dia spring, Iya. dia Iya, spring. Jadi nggak ada urusan tuh kalau ada orang ngerasa misalnya kalau Imlek jadi gitu jadi pada banjir apa itu aduh keliru. Iya. Terus orang-orang jawabnya nggak ilmiah. Kalau Imlek banjir jadi rezeki enggak. Di Indonesia sampai kapanpun kalau dia tinggal di two season, Imlek pasti musim banjir. Emang musimnya aja ya. Karena Bang, karena dia Paham. penanggalannya dikonversi gitu. Iya. Jadi biar nggak salah persepsinya. Iya, karena orang ini kan soalnya nggak ada pesan nih, sorry ya teman-teman yang rasis nih bilang, ini gara-gara Cina tahun baru kita kebanjiran. Nah, ada pesan itu. Nggak, kita sebagai teman-teman Tionghoa penting menurut saya. Iya. Supaya masyarakat Indonesia juga jadi well educated. Iya, Jangan illiterate. Jadi rasismenya norak gitu loh. Iya. Nah, itu yang harus kita lawan menurut saya. Tapi dengan adanya kayak gitu kan berarti artinya cukup tertata ya dengan waktu-waktu yang dibuat itu ya. Sangat Organisasi. tertata. Kita merasa orang Konghucu itu orang yang paling tertata di seluruh dunia tuh. Tapi pertanyaannya gini, tadi kita sebetulnya bahas kan, si Konghucu ini kan udah lama sebetulnya kan, Iya. ada di sebelum Yesus lahir ya sebetulnya ya. 5 abad. 5 abad ya? Third century. Iya. Kenapa pas saat gitu si Tuhan Yesus ini nggak kenal sama Konghucu kayak gitu? Apakah nggak ada yang menjelaskan atau mengajak udah Yesus jadi Konghucu aja gitu kan? Ya, Siapa tahu nanti nggak ada Kristen kayak gitu kan? Tapi pertanyaannya naiknya pasti persoalan geografis lah. Karena terlalu jauh. Tapi bukannya Konghucu itu juga agama yang cukup menyebar ya dulu ya? No. Atau- Konghucu itu hanya berkembang di kalangan orang-orang Han yang hari ini menyebutnya dia Tionghoa. Oke. Keluarga-keluarga. Di Konghucu itu nggak ada konsep kita mengkonghucukan orang lain. Oke. Itu yang pertama. Karena buat Konghucu, selama Anda bisa memanusiakan manusia, maka Anda layak diajak jalan bersama. Oke. Nah itulah yang menjadi akhirnya kenapa orang Tionghoa
Yang tadinya semua orang Tionghoa Konghucu, ini boleh dibantah nanti. Oke. Dulu ya sebelum ada kolonialisme ya boleh cek itu yang Konghucu punya ini pasti Konghucu itu awalnya. Oke. Belakangan di Indonesia didiskriminasi, nggak boleh segala macam banyak itu panjang sekali. Akhirnya mau nggak mau orang Tionghoa kan pragmatis. Iya. Jadi dia harus pilih yang terbaik. Kalau nggak nanti kalau dia tetap Konghucu bisa dipenjara. Oke. Kalau dulu kakek saya pernah dipenjara tuh 7 hari itu gara-gara dia tetap ngaku Konghucu Oke. merayakan Imlek. Coba kakek saya termasuk Tionghoa yang nekat lah. Ya kan, yang militan lah, karena dia buat dia dignity itu penting kata dia, ya kan? Dia nggak mau konversi. Dulu kan semua orang namanya tiga suku kata tuh kayak Kwik Kian Gi, ya kan? Misalnya Lim Xiaolong. Lim Sileong, nah ya kan Tan Leong Ho pemain bola. Sekarang kan kita jadi David, Kevin jadi Kristan. Ini kan gara-gara Impres 1467 nih. Kita kalau kita mau jujur, bapak kita kasih kita datang lang. Oke lah karena di barat nanti paling ditambahin Kevin. Siapa? Sanjaya, Kevin Sanjaya. Kan dulu kalau di Hong Kong kan ada Jackie Chen Long, Andy Liu Tehua. Nah, misalnya, walaupun dia pakai nama barat karena dijajah Inggris, tapi nama Tenggelangnya tetap ada. Oh, sekarang udah nggak ada kan, udah hilang gitu. Saya jadi Kristen coba, sama saya kan saya Chris, marganya Tan. Oh gitu. Saya tuh satu marga sama Haritanu Sudibyo tuh, Wes. tapi beda saldo. Ya belum tahu bajakan mana. Mungkin seumurannya nanti ada saldonya ya banyak. Iya, marganya sama tuh. Iya. Jadi dari saya itu kan ketahuan sama kayak teman-teman di orang Manado, Iya. orang Batak itu kan sama sebenarnya. Iya. Kekerabatan itu dijaga betul dari tiap kultur-kultur yang ada di Nah, budaya di kalau dunia. misalkan bahas kekerabatan gitu, kalau di Kristen itu kan biasanya kita ada komsel-komsel gitu kan ya. Betul. Ada komsel kayak sharing-sharing firman Tuhan, gimana nih hidupnya gini. Di Konghucu tuh ada nggak yang kayak gitu tuh? Misalkan kayak sharing-sharing firman bukan Tuhan ya, firman apa? Ya dakwah lah, dakwah saya bareng-bareng gitu. Ya pasca modern kan kita juga mengadopsi ya teman-teman Kristen lah. Oke. Ada minggu kita bikin ada komunal center di Kelenteng gitu, ya kan? Iya, Ada iya, komunal center doa bareng-bareng, doa bersama, doa komunal. Iya. Ya kan? Di situ ada Chiang Tao itu sermon, khotbah. Ada orang yang dianggap lebih tahu dia monggo menjadi narasumber, sharing kayak yang tadi Pak David bilangin gitu kan. Dan dirangkai dengan yang disebut, kita pinjam juga istilah teman-teman Kristen, kebaktian tuh. Ini melakukan ritual. Pai Tien, pai sama Tuhan, pai sama Kungce, Konfusius, sama leluhur. Iya. Mau sembahyang, pakai kayak di film-film racin lah tuh. Iya. Menyembahkan teh, menyembahkan arak, segala macam pakai persembahan. Ada itu yang disebut ritual kita, ritusnya tuh. Baru pasca itu kita ada sermonnya, ada khotbahnya, ada khotibnya, gitu. Makanya saya tuh gelarnya JS. Chiaoseng. Chiaoseng itu artinya Chiao itu kan agama, Seng itu menebarkan agama. Nah, saya tukang sermon tuh. Saya khotib tuh, saya tukang khotbah tuh, berdakwah gitu. Sama Pak Kevin, PS. Pastor. Ini pendakwah semua di sini jadi. Pedagang juga pendakwah ya. Pendakwah keuangan. Saya pedagang lah ya. Iya. Pakistan. Ya, kalau misalkan jago misalkan itu udah lama banget. Nah, kalau misalkan jago untuk mempromosikan, bisa jadi banyak orang Konghucu juga sebetulnya ya. Saya kan begini, tetap pendekatan doktrin utama di Konghucu begini. Orang kalau mau selamat yang bisa nyelamatin di dirinya sendiri. Oke. Itu doktrinnya. Ini beda dengan Ibrahimic tradition. Kita ngomong. Ya, aman. Ini makin berat. Seruput dulu ya. Teman-teman, jadi kalau yang disebut agama, kalau mau jujur itu cuma 3, Bos. Ibrahimic tradition doang. Agamanya cuma Yahudi, Kristen, dan Islam. Oke. Kenapa? Premisnya dalam konteks mereka. Kamu tahu nggak kenapa disebut religion? I don't know. Religion itu secara etimologi ligare. Pak Kevin nanti mungkin bisa tambahin. Re-nya itu kembali, ligare itu ngikat. Premisnya begini. Dalam tradisi Ibrahimic tradition, Adam dan Hawa itu makan buah huldi, jadi dosa. Oke. Betul kan? Kira-kira kita koreksi kalau saya. Ya, saya aman. Karena dia dosa, hubungannya terputus sama Tuhan kan. Nah, religion tuh hadir untuk mengikatkan kembali religare tadi, hubungan manusia dengan Tuhan. Nah, ketika kita gunakan lensa Ibrahimic tradition terhadap agama Konghucu, agama Buddha, agama yang lain, Zoroaster, bukan agama pasti, lensanya beda. Dalam tradisi filsafat timur nggak punya premis tadi, Adam dan Hawa tadi. Paham nggak maksudnya? Jadi kalau ada orang misalnya outsider yang non Konghucu bilang Konghucu bukan agama, ya memang bukan agama karena lensanya beda, perspektifnya beda. Karena hal yang sama juga bisa dibalik tuh. Bagi orang Konghucu,
yang Islamic tradition juga mungkin bukan agama. Iya. Itu problem tuh, Iya. ya kan? Nah, kita kan sekarang hari ini sibuk di soal itu menurut saya. Iya. Bukan begitu. Sebenarnya begini, agama itu, saya pernah ngomong tuh di beberapa tempat. Kalau kita bikin matriks, kita bikin matriks deh. Agama Kristen, apa yang dibenci sama agama Kristen? Apa agama Hindu, agama Buddha, apa yang dibenci? Kita metrikin dulu. Zina, berjudi, mabuk-mabukan. Kira sampai di detail kayak gitu Ya, ya. misalnya kita bikin matriks dulu nih, ya kan? Iya, Di benar-benar. Islamic tradition. Indikatornya dulu ya. Di Buddhism sama, Oke. di Konghucu sama, Oke. di agama Zoroaster sama. Itu norma-norma yang dibenci ya. Norma-normanya yang dibenci. Artinya apa maksudnya saya mau ngomong? Kita ketemu sebenarnya. Paham nggak? Di common ground-nya. Pasti kita bicara relasi yang baik antara sesama manusia. Iya. Dengan Tuhan. Betul. Dengan alam semesta. Betul. Iya. Tiga agama, tiga relasi ini ada di semua agama dengan bahasa yang berbeda-beda. Oke. Masalahnya, di era modern, kita punya social interest. Oke. Even economic interest. Iya, iya. Make a group. Iya. Make a community. Hari ini kan gini, kita tuh beragama kalau kita mau jujur, kita secara administratif. Apa bedanya beragama sama bertuhan? Mending beragama apa bertuhan? Mending bertuhan. Gua nggak tahu jawabannya. Ya, jawaban Anda benar. Mending bertuhan. Kalau Anda bertuhan, berarti Anda harus memanusiakan manusia, menghargai ciptaannya kan begitu. Tapi aneh, gara-gara organizing religion tadi, ada orang yang begini nih. Tuhan gue yang paling benar. Iya. Kalau lu menghina Tuhan gue, lu matiin. Pada yang saat menurut saya itu kontradiktif. Oke. Kalau lu bunuh ciptaan Tuhan, lu menghina Tuhan harusnya. Paham nggak maksud saya? Iya. Kita pakai circular logic nih. Iya. Orang ngaku bertuhan tapi membunuh ciptaannya. Iya. Menurut saya salah, itu keliru. Ada lagi orang yang membela Tuhan misalnya. Tuhan mau dibela gimana? Iya. God is Almighty. Dia itu paling perkasa, paling kuasa kan. Tapi kau dibela tuh lemah. Wah, David, Kevin, Kristen bela. Ada perempuan misalnya dibully sama orang. Kita belain lemah. Tuhan mau dibela. Gimana? Gus Dur tuh punya analogi gitu. Ya orang keliru. Hari ini orang sebenarnya lagi berjuang terhadap institusinya. Karena dia dari kita. Kita bertarung di situ menurut saya. Iya. Paham nggak? Ya, bukan Tuhan tapi agamanya mungkin ya. Bukan. Jadi kita miss di situ. Sebenarnya banyak orang gagal beragama di situ menurut saya. Iya. Karena begini bahasanya Gus Dur tuh, orang yang udah mencapai di jantung agamanya sendiri, dia akan mencapai di jantung agamanya orang lain. Mantap. Jadi nanti ketika David yang notabene nama Pastor Kevin Kristen, lagi malam dia berdoa sama Yesus itu privacy dia. Iya. Saya berdoa sama Confucius misalnya. Tapi besok kalau Kevin sama saya jalan, Ya benar. Saya akan doakan juga ini. iya. Kristen dia doain yang lain. Gitu teman. Kita jangan jaga Kristenan itu kan. Kita mendoakan, saling mendoakan. Tadi balik sama lain. lagi, doktrinnya di Konghucu, kalau you mau selamat, you harus selamat sendiri. Jadi Tuhan itu punya ini, software, Pak David. Kalau di Konghucu Tuhan nggak main menghukum you apa enggak. Kalau hari ini you susah, you hari ini dihukum, you hari ini punya masalah, bangkrut segala macam, you pasti salah sendiri. Kalau you ikutin software ya, you pasti selamat. Oke. Software apa? Itu yang Confucius bilang, Mesias kita. Confucius versi kita kan. Oke. Kalau ikutin kata Konghucu misalnya, kenapa orang Tiongkok pada umumnya ikutin? Konghucu bilang, Confucius bilang, selama pendapatan kamu lebih besar, pendapatan kamu lebih besar daripada penghasilan kamu, harta benda kamu terpelihara. Iya kan? Pendapatan lebih besar dibanding pengeluaran. Iya, pengeluaran pasti terpelihara, jadi saving kan? Iya. Nah, orang Tiongkok gitu. Kenapa saya banyak ada teman-teman yang gini suka bilang yang orang Tiongkok, lu kenapa sih lu Tiongkok kok pada kaya? Nggak bisa lu ngelawan Tiongkok, itu starter lu pasti kalah. Mereka itu datang jauh-jauh dari Tiongkok ke sini. Dia tuh kalau duit penghasilan aja bahan keluarnya 9.000. Orang Tiongkok tuh, ceceng dia harus simpen. 1.000 itu disebut itu apa DNA-nya tuh. Semua Tiongkok tuh begitu. Dia nggak boros. Cuman dituduh pelit, padahal boros sama hemat sama pelit beda-beda tipis tuh. Iya, salah juga. Ya kan kita orang stereotip negatifnya Cina pelit. Iya. Cina eksklusif, Cina duit mulu. Bukan. Kita itu bukan kalau kita tinggal yang nggak didiskriminatif, kita mau jadi tentara. Kita mau jadi abdi masyarakat. Kita dulu Cina tuh di Indonesia misalnya Tiongkok nggak boleh, mau jadi ini nggak boleh. Akhirnya dagang doang, akhirnya cuan doang kan begitu. Padahal enggak lah. Itu keliru menurut saya. Nah, ke Kristen nih.
kalau Kristen ini kan kita kan bicara mengenai agama Konghucu ini bukan cuma minoritas ya, tapi agak lebih minoritas dibanding dari agama-agama lain. Ya, tribal minority bukan. Ya. Nah, gimana pandangan Ko Kristen ya buat hal ini gitu? Pernah nggak ngalamin yang mungkin agak Rasis. ya? Iya, sebenarnya gini ya. Oke. Kita tergantung juga yang disebut rasis. Pada dasarnya begini. Saya mau ngomong dulu begini. Pernah diuji sebuah, ini eksperimen betul-betul. Ya. Ada 5 orang balita, bawah 5 tahun. Oh, hitam, orang negro, orang Cina, orang Arab, orang bule, orang India. Beda semua nih bocah. Main di satu taman bermain, diamati berapa jam. Terus main kayak di time zone begitu. Model. Ini penelitiannya berarti Ya, ini. ya, ini eksperimen. Main mereka. Itu tahu, ketika yang hitam jatuh, Cina nolongin, Arab nolongin. Ya kan, ketika yang Arab juga gitu. Kesimpulan kira-kira gini sih kan, eksperimen itu menyimpulkan rasisme tuh nggak diajarin. Ya. Tapi diciptakan. Ya, artinya Tuhan tuh nggak bikin kita rasis tuh dari awal tuh. Oke. Nanti kita tuh nggak ada rasisme. Tapi rasisme tuh diajarin. Diajarin, dibentuk. Sama siapa coba yang bentuk? Akhirnya kita hari ini jadi rasis. Sama elit global. No, sama papa mama kita. Oke. Orang yang paling terdekat. Kenapa? Kebetulan papa mama kita misalnya. Dia punya pengalaman buruk dengan temennya yang beda agama, beda suku. Dia bilang, lu jangan gaul sama Cina pelit. Padahal nggak semua. Nggak semua. Iya, Nah, itu stereotyping. Nah, Tuhan itu, dari eksperimen itu tadi, Tuhan itu nggak kasih hati kita buat diskriminatif loh. Tapi itu di-create. Nah, itu di-create dari mana? Ya, banyak loh cara kita ini. Awalnya yang bikin kita rasis biasanya, ya semua pada dasarnya kalau orang berbeda dia akan menyebut alien. Asing kan? Alien itu kan asing, etimologinya kadang-kadang. Sesuatu yang asing, something strange. Beda, tapi bukan berarti dia harus dibunuh, dia harus dibikin perbudakan kayak teman-teman Eropa melakukan itu misalnya kan. Dia harus di underestimate segala macam, kan begitu. Agama kan nggak ada yang ngajarin gitu misalnya. Nabi Muhammad itu ketika mengumandangkan azan suruh orang namanya Bilal, itu terkenal orang yang pertama mengumandangkan azan itu namanya Bilal. Itu orang Arab yang hitam yang kering. Sementara Nabi Muhammad sukunya beda sama dia. Nanti di cross check. Jadi beda gitu, beda suku tapi tetap mereka bersatu gitu. Nabi ini clear. Yang nggak clear kan kita istilahnya. Yang di bawahnya ya. Mempertahankan agamanya. Karena ini begini. Kita beragama itu kita mengklaim semua kita yang paling benar. Itu yang repot. Nggak boleh begitu. Ada guyonan dulu di kalangan teman-teman Gus Dur ini kalau kita lagi ini. Nabi Muhammad, Yesus misalnya, Sang Buddha, para pendiri agama lah, itu di surga lagi ngomong minum kopi bareng kayak kita, minum teh hangat. Ada yang mungkin agak ekstrim tapi ini perumpamaan. Cuma kita aja di bawah yang mengklaim mereka paling dekat dengan mereka, kita ribut. Karena semuanya soalnya ngajarin kebaikan kok nggak ada. Iya. Ini yang miss di kita nih. Saya mau pakai analogi itu supaya mempermudah sedikit. Iya. Gila, kita bisa ceritakan itu. Hari ini narasinya anti sama ini. Ini kalau kita belajar timeline sejarah, ini kita dikerjain bos. Iya. Dikerjain menurut saya. Perang salib itu bukan pertarungan teologis. Coba nanti Pastor Kevin cek itu. Itu pertarungan geografis, itu pertarungan wilayah, itu merebut kekuasaan dan sebagainya itu. Namanya aja perang. Tapi agama dijadikan trigger. Ya, buat politik ya. Triggers. Nah kan saya kebetulan sarjana perbandingan agama. Di kita tuh ada begini nih, ada anggapan begini, ada gini. Agama as a victim, religion as a victim. Dia kan tools. Dia kayak ini nih, alat. Dia benda mati dong nih misalnya. Nggak bisa apa-apa. Manusia kan yang mainin. Operasiin segala macam. Betul. Iya kan? Iya. Nah manusia-manusia yang belajar buat kepentingan ekonomi, buat kepentingan militansinya, buat kepentingan ideologinya, segala macam. Agama yang paling enak dipakein itu alat. Iya. Itu yang ngeri, bos. Betul. Tapi gini, gimana caranya? Ini kalau misalkan tiba-tiba yang lagi nonton di sini, gue kayaknya seru nih dengar Konghucu nih. Gue pengen nih jadi Konghucu. Nah, gimana caranya misalnya dari Kristen tiba-tiba jadi Konghucu nih? Harus gimana nih? Kita harus ngapain nih ceritanya? Saya akan bilang begini, Anda tetap jadi Kristen, tapi Anda belajar Konghucu, belajar aja, asik-asik aja. Berarti gue bisa jadi 2 agama gitu ya? Oh iya, kalau di orang Cina itu sebenarnya bisa jadi berapa agama? Begini, Pak David. Orang Tionghoa yang Kristen, pada saat yang sama dia tetap Imlek, tetap Cengbeng misalnya. Oke. Jadi sebenarnya Kristen Konghucu. Oke. Gara-gara bisa tradisi kayak gitu ya? Itu bisa lihat hampir semua warga di Singapura, di Tionghoa, di Malaysia, di Indonesia masih begitu. Ya kan? Masih
tahun baru Imlek. Apalagi yang suka kayak gini-gini juga nggak ngerti ya. Masih pai-pai ke leluhur, masih pegang hiu misalnya. Ya dia masih Konghucu. Nah, Konghucu itu kenapa tadi menjawab pada kenapa dia jumlahnya nggak banyak segala macam? Ya Konghucu memang visinya nggak ke situ. Paham nggak? Dia nggak punya visi. Walaupun banyak jemaat gitu ya. Nggak ada visi itu, karena dia emang agama individu, agama rumah. Makanya orang Konghucu boleh cek deh orang-orang tua. Mungkin kalau ada perpuluhan lumayan jadi banyak. Tapi begitu Pak David. Pak David harus banyak diskusi misalnya sama kalau kakeknya masih ada. Itu gua nggak ada lagi ya gitu. Tapi menarik gitu. Kakeknya siapa lagi? Jadi buat kita, saya misalnya, anak saya nanti menikah, ya pasti hati saya sedih kalau dia nggak Konghucu. Tapi saya nggak akan marah terus nggak akan saya akuin anak itu pasti bedanya itu tuh. Tenggelam tuh kan di situ dia nggak bisa militan soal itu. Yang penting mah lu hidup bener dong. Kalau kita di sosial media upload ya jadinya. Yang penting kan lu hidup bener, lu hidup cengli, ya kan lu hidup cincai, ya lu selamat kan semua yang ngajarin itu. Paling kita marah kalau lu nggak mau pai-pai mau leluhur nggak boleh. Soalnya nggak ada lu nggak ada dia lu buat cengli. Jangan sampai boceng nih, gitu loh misalnya Pak Tiu pasti dengar frase itu, boceng li, putau tidak berbakti, karena nggak ada dia nggak ada kita, ini cengli aja. Kan begini orang Konghucu dituduh menyembah setan pakai itu, kalau luhurnya, enggak lah, orang bapak mama kita kok. Kan nggak ada dia nggak ada kita, masa gua nggak mau pai-pai sama dia? Hormat ya, dari respect ya sebetulnya. Iya kan bukan berarti ini cengli aja ini. Yang lain-lain kita nggak kenal, Konfusius sendiri juga kita nggak kenal. Yesus juga kita nggak kenal sebenarnya. Ini logikanya orang-orang Konghucu dia akan sangat welcome, jadi dia akan mungkin cara menghormati kita beda kali ya, jadi kan sama-sama hormati tapi kan jadi betul. Konghucu nggak bakalan banyak, dia main slow aja, jadi nggak usah khawatir. Dia nggak main di situ. Nah, Kokistan, aku punya pengalaman nih, temanku dia itu ada kuliah S3 di salah satu kampus negeri. Ya, terus dosennya bilang gini, Pak, Bapak nggak usah kuliah S3 lagi, Bapak udah S3. Teman saya kaget dong. Maksudnya gimana nih? Saya kan lagi mau ngambil S3. Oh, Bapak udah sipit, salib, susah. Jadi Bapak udah S3, sebelum S3. Bapak sipit, salib, susah. Jadi kesannya dia ini sangat minoritas. Nah, hari ini aku mau diskusi sama Kokistan begini. Gimana kalau kita ubah narasinya, Kok? Ya, jadi bukan lihat di minoritasnya, tapi apa dampak dari minoritasnya. Teman-teman saya ada filosofi begini, garam sedikit tapi bisa memberikan rasa buat makanan. Nah, gimana menurut Kokistan ya, kita sebagai minoritas mungkin juga harus memberikan dampak ya. Ada pesan buat umat ya mungkin. Begini. Kita juga harus lihat. Garam dan terang dunia jadi. Sun Tzu itu pernah bilang, kalau kita sedikit itu harus tampil kuat. Strategi perang Sun Tzu itu artinya harus bukan ini, artinya harus punya kontribusi. Tapi begini, kita orang-orang Konghucu itu dari dulu, orang-orang Tionghoa lah, kita ngomong Tionghoa. Sorry ya, mindset saya karena Sun Tzu tuh orang Tionghoa orang ini ya, Konghucu berarti bisa jadi ya. Sun Tzu itu bisa jadi orang semua Konghucu lah, semua orang Tionghoa Konghucu lah. Dulu Konghucu, karena di Indonesia aja kan nggak boleh. Pasca Soeharto berkuasa, jadi pada konversi. Sebenarnya kan itu aja. Jadi yang disebut Poakeng yang mendirikan ITB salah satunya itu pejuang Konghucu. Kita bisa lihat itu kalau you bisa baca buku namanya Tionghoa Hui Kuan. Saya tulis buku itu juga. Nanti saya kasih itu nanti. You bisa tahu itu bagaimana kronologis perjuangan teman-teman Tionghoa melawan Belanda itu. Lee Kim Hock yang notabene mengajarkan soal bikin kamus bahasa Melayu Tionghoa, akhirnya jadi bahasa Indonesia hari ini itu dari kamus dia tuh. Nanti bisa cek kok Lee Kim Hock. Itu contributing. Kwi Kian Gi, tokoh-tokoh berikutnya banyak sekali. Jadi begini, hari ini sentimen rasisme yang dibangun itu kan dibuat oleh para provokator, pakai pen. Nah kita orang-orang Tionghoa Indonesia itu kita bukan orang Tiongkok, harus dikasih paham. Betul. Karena outsider bilang kita ini Tiongkok minded, kita ini pro Tiongkok, kita nggak ada urusan sama Tiongkok. Ya, kita merah putih. Kita lahir di Indonesia. Kita agak ngeri ya sama orang Tiongkok. Oh iya, kita takut Pak. Monopoli semuanya ya. Dicipuain kita. Iya, benar. Mungkin dari apa kesadaran kita yang paling dalam misalnya. Betul, kita merah putih. Tanya David dia pebisnis. Kalau dia bisnis sama orang dari mainland, dia ngeri. Numpang-numpang pasti. Nggak berani. Enggak, dan kita Indonesia. Di Konghucu dibilang, di mana kamu tinggal, di mana kamu hidup, di tanah itu kamu wajib mengabdi. Kita pinjam misalnya di
Sumatera Barat itu kan ada pepatah bilang, di mana mobil dipijak itu lagi dijunjung. Itu baru cengli. Iya. Kan lu hidup di sini, dikasih makan di sini, masa lu ini. Iya. Saya bahkan mengkondisikan para umat saya. Yuk gimana kalau Tiongkok suatu saat menyerang Indonesia, yuk bela Tiongkok sama Indonesia. Oh kita merah putih. Ya. Nggak ada urusan kita sama Tiongkok. David sama saya sekarang, misalnya pakai pin apply sono bisa ke Tiongkok, suruh di aku juga enggak. Ya belum tentu dia udah pusing. Iya, betul. Ya kan, enggak, ini harus fair. Kita ini, nah gini. Kita ini semua di Indonesia hybrid, bos. Iya. Nggak ada yang pure, nggak ada yang original. Oke. Ini kita ini jadi Cina ini emang kita bisa pilih. Dan kalau bisa pilih dia mau jadi orang mau Silicon Valley sono. Kan saudaranya saya suka misalnya kan contoh aja. Kita ini bisa pilih nggak? Kevin Toto jadi jadi tenggelam kayak lang. Orang kayak kan di Tawang tapi di Cirebon. Hokian. Ya, Okian Lang, saya Okian Lang. Udah gitu saya udah hitam lagi Okian. Triple minority ya. Triple minority. Nggak ada yang bisa milih. Kalau bisa milih, saya mau jadi anak Jokowi, bisa jadi wapres. Ya, nggak berani nggak coba. Nggak bisa, ini perber aja kita ngomong. Iya. Itu given, bos. Itu given. Nah sekarang gini, kalau di Islam tuh ada sepingin quotes. Sebaik-baiknya manusia yang berguna buat orang lain. Dia yang bermanfaat orang lain. Ya. Nah kita, apapun asal-usul kita harus tunjukin kita bisa contributing buat Indonesia. Siap. Oh biasa. In all segmen, in all side gitu, dalam berbagai bidang. David yang ahli keuangan, misalnya Pak Kevin dari konteks kekristenan. Jadi kita harus tunjukkan itu. Menurut saya begitu. Ya nanti begini, orang-orang yang rasis itu pertama orang-orang not well educated. Oke. Mereka sebenarnya orang-orang yang kita patut kasihani. Mereka nggak paham bagaimana cara bertuhan dan kemanusiaan. Waduh. Oh iya dong, karena begini, kalau Anda berpilih doktrinnya, kalau begitu, Tuhan itu nggak pernah setuju kita sama. Jadi paham aja kalimat ini. Tuhan yang menciptakan perbedaan. Oh, iya. Tuhan yang menciptakan. Dibikinlah sama Tuhan kita hitam putih sikit boleh. Iya, Tuhan yang menciptakan perbedaan. Kita percaya di kita. Tuhan itu nggak sepakat kita sama. Maka kalau ada ini orang bilang dia diskriminasi karena lu Cina, lu bule, lu Yahudi, lu apa. Lu lagi menghina Tuhan. Tuhan yang ngitain tuh. Bahkan begini kalau dalam perspektif agama. Lu nebang pohon aja lu menghina Tuhan tuh. Kenapa? Pohon ciptaan Tuhan. Iya dong, lu bunuh binatang aja kalau dalam Buddhisme lu nggak boleh. Lu itu ciptaan Tuhan, lu sama-sama lu Tuhan. Cuma bedanya kata lu nih, lu paling sempurna, itu pun kata lu. Kata bebek belum tentu. Komunitas bebek kalau kita bisa baca bebek maksudnya. Iya benar. Tataran itu. Iya. Ya, Yesus bayangin misalnya ajarannya. Yuk kalau ditampar pipi kiri kasih pipi kanan. Love. Nabi Muhammad juga di banyak hadis saya belajar Islam dengan baik ya secara historik. Bagaimana beliau dihina orang Yahudi, kasih makan orang Yahudi buta, dimusumpahin segala macam, dimaki-maki. Tetap aja beliau kasih. Sampai orang Yahudi itu manusia. Semua ajaran-ajaran itu ada di tiap agama. Makanya kita ini beragama hari ini, kita jangan terjebak. Apalagi media sosial hari ini segala macam banyak nih. Pendeta dadakan, biksu dadakan. Semua dia usul dadakan. Mana kan kalau dia nggak pernah nyantri, dia nggak pernah sekolah. Iya, sekolah. Gara-gara YouTube dia tenar. Udah gitu narasi yang dia kembangkan begini kan. Mendiskreditkan pihak lain. Iya. Menjustifikasi. Itu yang rusak. Ya kan? Belum lagi mengambil keuntungan pribadi segala macam. Nah, kalau mau melihat ini, kita harus pakai second opinion yang diterima buat anak-anak muda ya. Oh, kita kebetulan orang Kristen, pendetanya ya harus menuju ke Kevin Chiu misalnya. Misalnya pendeta yang lain kan. Kalau Pak David misalnya sebagai konsultan keuangan, segala macam, tidak hanya pada satu influencer misalnya. Harus ada second opinion, karena bisa salah ini barang. Setuju. Gitu loh, itu. Itu yang jarang ya, sama banyak anak muda kayak mengagung-agungkan satu tokoh sampai mati gitu ya, dia tak agung-agungkannya ya. Ini kata di Cina ada penyair Liao bilang, jangan terlalu percaya sama orang terkenal. Karena kita jangan terlalu memuja orang terkenal siapapun dia, karena biasanya dia cari terkenal dengan cara-cara yang memanipulasi segala macam. Karena orang jujur biasanya sederhana, orang baik biasanya sederhana. Iya, apa adanya kata Liao nih, boleh dipakai juga untuk minimal kita enggak generalisasi. Betul. Nah, Kokistan, itu kan tadi pesan buat umat. Gimana kalau sekarang pesan buat pemerintah? Mengenai kita sebagai minoritas mungkin ada harapan apa yang ingin disampaikan podcast Teh Hangat ini dari hati ke hati buat sebagai seorang Konghucu saya masih diskriminasi hari ini pada pemerintah. Nggak apa-apa ini jadi potong. Saya mau ngomong ini saya terbuka.
Ya, pemerintah kita, konstitusi negara kita itu bilangnya begini nih. Gus Dur dulu pernah ditanya di Kick Andy, saya ingat betul kalimatnya. Kenapa dia belain anak PKI? Anak-anak PKI penjahat, jelas kita paham itu semua, kita sepakat. Tapi anak-anak yang jahat, Gus Dur bilang, kenapa dia belain Konghucu? Karena bahasa Gus Dur, konstitusi kita bilang ini, melindungi segenap bangsa Indonesia. Konstitusi kita bilang itu. Anda kalau upacara ingatkan di pembukaan, udah bagaimana tuh mencerdaskan kehidupan bangsa, ya kan, melakukan ketertiban dunia, melindungi segenap bangsa. Pemerintah harus jaga itu. Teman-teman Konghucu hari ini diskriminatif masih. Orang-orang agama lain punya dirjen. Kita belum dikasih. Dari tahun 2000 zaman Gus Dur. Menurut saya itu tidak sosial justice, keadaan sosial sila kelima. Ukurannya selalu begini. Yang disebut adil itu harusnya keadilan distributif, betul. Tapi begini, kita masih excuse. Government kadang-kadang masih pura-pura tutup mata terhadap melihat orang-orang yang didiskriminasi. Government harus lebih fokus. Kenapa? Karena Indonesia dibangun karena kita berbeda. Beda nih kita sama negara lain. Indonesia dibangun gara-gara Sumpah Pemuda. Yang anak-anak muda ngomong, kita ini beda-beda, tapi kita sumpah yuk. Satu bahasa, satu bangsa, satu tanah air. Kita indifferent. Indonesia, Garuda tuh bisa kuat karena dia pegang ini nih. Pitanya apa? Bhinneka Tunggal Ika, bro. Iya. Ya kan? You pernah bayangin nggak itu kenapa digambar begitu? Beda sama Purus Inumnya Amerika. Amerika juga mirip, dia di atas cuman pitanya. Ya? Indonesia begini, tahu kalau Bhinneka Tunggal Ika dilepas. Garuda yang begini nih. Miring, bos. Garudanya tumbang. Garudanya jatuh. Maka Indonesia kalau dia mau hebat, dia mau tegak, dia mau berdiri tegak, dia harus ngawal ini betul-betul. Pegang si pita Bhinneka Tunggal Ika di sana itu kan ya? Government harus punya satunya kata dan perbuatan. Hari ini Indonesia, sorry, kita harus kritik semua. Orang Indonesia sen kanan belok kiri. Government semua ngomong A, janji A, kelakuan B. Sumpah semua di atas kitab suci masing-masing. Demi Tuhan, demikian segala macam. Misalnya, tapi semua korup. Nah ini tantangan kita buat Indonesia adalah satunya kata dan perbuatan. Orang, kalau dalam tradisi Konghucu, yang disebut beriman tuh ngomongnya, kelakuan ya, hatinya akur. Sama. Indonesia punya challenging di situ. Government hari ini nggak ada yang bisa terjadi teladan. Bukan nggak ada, sedikit saya susah. Mungkin ada, tapi saya nyarinya kurang detail. Tapi nggak ada kita contoh pejabat segala macam, susah kita. Saya. Tolong deh government ciptain itu teladan-teladan itu. Jadi saya ngomongnya enak, besok nyari teladannya. Ngomong apa iya kan? Yang ada juga mungkin di ini ya, dihabisin ya kadang-kadang. Iya kan, dulu kalau ada Bung Hatta itu pasca dia jadi wakil presiden. Dia nggak bisa beli sepatu Bailey itu kesayangan kayak kita Nike lah sekarang. Itu aja susah dia ya. Dia nggak bisa bayar listrik rumahnya karena dia jujur, honest, dia cinta Indonesia. Nah gini, tadi saya mau tutup. Ini penting. Oke. Mencintai dan memiliki beda. Gini katanya dulu, kata Pranjo. Zaman Orde Lama, Bung Hatta, Bung Karno, para pemimpin itu mencintai Indonesia. Karena mencintai bukan berarti memiliki. Zaman Soeharto, semua pejabat itu harus memiliki. Karena kalau gue memiliki, lu punya gue. Kalau lu punya gue apa ini terserah gue. Sumber dayanya gue ambil terserah gue. Gue keruk, gue apa, karena gue punya. Tadi kan ada cinta sama memiliki. Ya, karena mencintai itu gini. Kalau cinta gini, kemampuan memberi tanpa berharap untuk menerima. Cinta agape itu kalau di Kristen. Iya betul. Ada eros sama agape ya. Beda. Nah kalau eros itu tadi ada apa? Ada birahi di situ. Ada pembual sama memiliki. Ya kan? Nah kalau mencintai itu kemampuan memberi tanpa berharap untuk menerima. Dia ikhlas. Dia ridho kalau teman-teman. Kalau lu harus diem gua sayang gua itu bukan cinta. Jadi mencintai Indonesia harusnya tuh cinta agape ya, bukan cinta eros doang ya. Oh gila. Bukan simbiosis mutualisme. Yang terjadi hari ini kita vote anggota dewan, dia modalin dia kasih orang rakyat buat milih. Besok dia balikin lagi mutualisme itu gagak sama kerbau. Ya kan makan, tapi kan kerbau asing nggak rusak rakyat. Iya. Nah ini menjadi pelajaran buat kita. Kita nggak tahu besok Pak Rapin bisa aja dia wapres, Gibran juga bisa, saya juga bisa. Kita nggak tahu, ini nggak tahu. Next 20 years, we don't know. Tapi kita tetap semua milenial, anak-anak muda sekarang harus mengawal itu menurut saya. Ya, kita harus bangun Indonesia. Karena Indonesia ini konon katanya, kalau dihitung untuk Prabowo, kalau pidato di luar negeri sekolah, dia merasa Indonesia pede. Emang betul katanya kaya banget. Cuma ngomongnya nggak benar. Iya kan, Prabowo itu selalu pede dia ngomong lengkap. Karena Indonesia punya segala potensi, tapi dikeluarannya nggak benar. Nah ini tantangan buat kita semua, kita yang harus siap. Kevin nggak peduli dia di orang mana, anak siapa. Kevin. Iya, Kevin nggak peduli dia orang mana, Tristan nggak peduli dia orang mana. Yang lain juga benar, kita anak-anak Indonesia.
Iya. Ya kan? Siap. Tinggal kami untuk asal usul karena tadi itu given, kita nggak bisa memilih. Iya. Ya kan? Tapi kita semua punya tanggung jawab yang sama, menjaga, mengawal, mencintai yang agape tadi Indonesia. Iya. Saya pikir itu. Iya. Terima kasih untuk kalimat penutupnya Kokistan ya. Mungkin dari Ko David ada kalimat penutup tambahan silakan. Kalau menurut gua itu menarik ya mengenai agape itu sesuatu jarang yang dibahas sama banyak orang karena kalau misalkan di Islam apa ridho ya tadi ya, Iya, gimana ikhlas, meridhoi ikhlas, ikhlas. betul. Kalau di Konghucu apa itu namanya kayak gitu? Iya sama, artinya kita yang penuh dengan tadi tanpa harus apa tadi bahasa Tanpa pamrih, tanpa pamrih, tanpa kasih. harus Iya. sesuatu yang Iya, diinginkan nah, itu. itu cung. Syum. Cung. Cung itu tiap wah orang yang cung itu orang yang tulus yang dikenal. Nah ya, gua ngerasa kadang kita juga pengen mengasihi negara aja, kita kadang berpikir ya, ada niat apa ya, mens rea ya, mungkin ya, kalau bahasanya, niat jahat ya gitu ya. Kadang kita mungkin manusia bisa kayak gitu ya, cuman memang susah sih menjadi pejabat ya, mau nggak mau harus punya niat yang baik ya. Jadi ya, gua ngerasa jabatan pejabat tuh, apalagi negara ya, wakil rakyat ya, menurut gue itu bukan sembarangan ya, kayak gitu ya. Jadi ya, hopefully pemerintah bisa mempertimbangkan kembali ya, yang mau naik sana ya harus benar-benar yang punya agape ya. Betul. Mungkin itu menurut gua. Oke, thank you Ko David. Nah, teman-teman podcast Teh Hangat, terima kasih udah menonton kami ya. Kalau dari saya, untuk menyimpulkan episode kali ini, kita kedatangan bintang tamu luar biasa dengan spirit yang luar biasa. Kita bisa lihat spiritnya spirit nasionalis ya. Bagaimana dia sangat mengasihi umatnya dan sangat mengasihi pemerintah. Dan kita semua Indonesia, yang Iya. kita Cina, dia lagi menghina bangsa ini. Iya, benar-benar. Nah, kita mau kasih tahu, kita minoritas, tapi kita bukanlah sebagai korban, teman-teman. Kita bisa lihat posisi kita sebagai minoritas yang bagian dari warga negara Indonesia, bagian warga negara yang ingin berdampak buat Indonesia. Teman-teman, jangan lupa untuk like, subscribe kita, dan juga berikan komentar untuk setiap pertanyaanmu yang muncul dari hati. Kami akan jawab secara hangat dan harmonis. Dan akan dibantu jawab juga oleh narasumber kita, Pak Kristan. Siap. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa lagi.